Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Saudara hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah. Karena yakinlah dengan berbekal takwa di mana saja kita berada pun dalam keadaan apa saja kondisi kehidupan kita, yakinlah selama ada takwa di hati ada jaminan dari Allah untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Dan sebagai hamba Allah yang telah banyak dikaruniai nikmat, maka pandai-pandailah kita mensyukuri semua nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, sekecil apapun bentuk nikmat itu. Karena yakinlah kalau kita pandai mensyukuri nikmatnya cepat atau lambat, pasti Allah bakal memberikan tambahan nikmat kepada kita. Saudara hadirin rahimakumullah, roda kehidupan ini terus menggelinding. Putaran jam tidak pernah terhenti. Sehari 24 jam terus berputar. Episode kehidupan yang senantiasa kita jalani, ada cerita kadang susah, kadang senang, kadang sedih, kadang bahagia, kadang sempit, kadang lapang. Dan itu adalah episode yang harus kita jalani. Apapun yang sedang kita perankan pada saat itu, janganlah kita terseret pada suatu keadaan, tapi senantiasa jadikan hati kita ini hati yang istiqomah dalam ketenangan. Dan ketenangan itulah yang harus kita rekuh, ketenangan itulah yang harus kita raih. Bagaimana agar cara hati kita ini senantiasa tenang, bahagia? Yang pertama, aksiru bil istighfar. Perbanyaklah istighfar. Karena apa? Di dalam istighfar, di sana ada berbagai macam solusi dari semua permasalahan kehidupan yang sedang kita hadapi. Di dalam istighfar. Oleh karenanya, suatu hari ada beberapa orang yang bertanya kepada ulama besar Hasan al-Basri. Orang yang pertama bertanya tentang paceklik yang menimpa pada daerahnya. Ya Syekh, kenapa Syekh di kampung kami terjadi paceklik, tidak ada makanan Syekh? Apa nasihat Hasan al-Basri? Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah engkau kepada Tuhanmu. Datang lagi orang kedua mengadukan tentang kemiskinannya. Ya Syekh, kenapa hidup kami ini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang miskin, padahal kami sudah berusaha, kami bekerja, tapi kenapa saya senantiasa miskin keadaan kami?
Kata Hasan al-Basri, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah engkau kepada Tuhanmu. Datang lagi orang yang bertahun-tahun sudah menikah tapi belum dikaruniai anak. Dia mengadu kepada Hasan al-Basri, ya Syekh, saya ini sudah bertahun-tahun berumah tangga, yang saya harapkan, saya dambakan adalah keturunan dari istri kami. Sampai saat ini saya belum dikaruniai anak. Maka apa nasihat Hasan al-Basri? Istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Tuhanmu. Datang lagi orang yang kebunnya kekeringan, setiap tanaman yang ditancapkan di kebun itu, biji yang ditanam tidak ada yang tumbuh. Lalu dia pun minta nasihat kepada Hasan al-Basri. Jawabannya singkat, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah engkau kepada Tuhanmu. Lalu murid Hasan al-Basri yang bernama Ar-Rabi bin Sabih, dia keheranan, kenapa dari berbagai macam masalah yang diajukan kepada Hasan al-Basri, jawabannya hanya satu, istighfarlah engkau kepada Tuhanmu. Sang murid bertanya, wahai Syekh, kenapa setiap permasalahan yang diajukan kepada engkau jawabanmu hanya istighfar kepada Allah? Saya menjawab bukan berdasarkan akal pikiran saya, kata Hasan al-Basri, tapi saya menjawab karena Allah sendiri berkata dalam firman-Nya, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultu, dan aku katakan, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah engkau kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara. Ini adalah jawaban Nabi Nuh tatkala ditanya oleh kaumnya, terjadi paceklik, ada yang tidak punya keturunan, ada yang kekeringan kebunnya. Jawaban Nabi Nuh sama, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mohon ampunlah engkau kepada Tuhanmu karena Tuhanmu adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, tatkala engkau mohon ampun kepada Tuhanmu, maka janji Allah, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu. Artinya tanah yang kekeringan, yang paceklik, di situ bisa tumbuh tumbuhan, bisa tumbuh sayur-sayuran, bisa tumbuh buah-buahan, sehingga di situ tidak terjadi lagi apa yang namanya kekeringan dan paceklik. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan kepadamu tambahan harta, akan diberikan keturunan bagi orang yang belum punya keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan kebun kepadamu, dan di kebun itu mengalir sungai-sungai. Alangkah indahnya jawaban Allah. Apalagi dalam kondisi seperti ini, masing-masing kita seharusnya mengakui kesalahan kita, beristighfar kepada Allah. Saudara hadirin rahimakumullah, ada seorang kuli pengangkut air, dia senantiasa menjajakan airnya. Tatkala dia mengangkat air, dia senantiasa membaca dua kalimat. Yang pertama tahmid, yang kedua istighfar. Tatkala dia menumpahkan air kepada orang yang memesan, tahmid dan istighfar. Itulah tatkala dia menggendong memikul air, tahmid dan istighfar, terus istiqomah diucapkan oleh kuli pengangkut air itu. Hasan al-Basri mengamati perilaku orang ini. Lalu suatu hari kuli ini dipanggil oleh Hasan al-Basri, ya Abi ta'al, wahai Abi, saudaraku, kemarilah. Saya amati engkau sudah lama, berapa lama mengucapkan dua kalimat itu, kalimat tahmid alhamdulillah dan kalimat istighfar astagfirullah. Sudah berapa lama kau ucapkan dua kalimat itu? Kuli pengangkut air itu menjawab, sudah lama sekali saya ucapkan kalimat ini. Lalu kenapa kau ucapkan dua kalimat itu istiqomah bagi dirimu?
Dia nggak tahu kalau yang bertanya adalah ulama besar. Kuli itu menjawab, karena kita hidup ini senantiasa dalam dua keadaan. Tatkala kita mendapat nikmat, entah nikmat itu iman, entah nikmat itu Islam, entah nikmat itu kesehatan, entah nikmat itu berupa rezeki, apapun bentuknya nikmat itu, maka pantas bagi kita untuk mengucap tahmid alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dan janji Allah bagi hambanya yang bersyukur, pasti di sana Allah akan memberikan tambahan nikmatnya. Dan tatkala kita tergelincir dalam keadaan khilas, dalam keadaan muzarat, dalam keadaan menzalimi diri kita sendiri, maka pantas kalimat yang kita ucapkan adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan di sana pun ada kebaikan untuk diri kita. Lalu Hasan Al-Basri bertanya lagi, lalu apa faedahnya dua kalimat itu kau ucapkan? Apa manfaatnya untuk dirimu? Selama ini doa-doaku senantiasa diijabah oleh Allah. Semua permohonanku diijabah oleh Allah. Hanya satu permohonanku sampai saat ini belum dijawab oleh Allah. Kata Hasan Al-Basri, kalau boleh tahu, apa permohonanmu yang belum dijawab oleh Allah itu? Selama ini saya merindukan dengan seorang ulama yang saya kagumi. Dialah Hasan Al-Basri. Sampai saya pergi ke kota Basrah ini, saya ingin menjumpai beliau, tapi sampai saat ini saya belum dipertemukan oleh Allah. Di saat itulah Hasan Al-Basri langsung memeluk bapak pengangkut air itu, dan sambil dia katakan, sayalah sebenarnya Hasan Al-Basri. Apa yang diucapkan oleh bapak pengangkut air itu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata semua doa saya diijabah oleh Allah. Oleh karena itu, kalau hati kita ini ingin tenang, istaghfiru rabbakum, banyak-banyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Biar hati ini tenang, aktsiru bidzikrillah, perbanyak ingat kepada Allah. Karena orang yang senantiasa ingat kepada Allah, yakin akan ditanamkan jiwanya oleh Allah, jiwa ketenangan. Tapi orang itu semakin jauh dengan Allah, Allah pun jauh dengan dia. Maka bagaimanapun caranya dia untuk mencari ketenangan hidup, walaupun dengan menghabiskan berbagai macam apa saja yang dia punyai, materi dia korbankan, dia belanjakan untuk mencari ketenangan hidup, ketenangan sesaat yang dia dapat. Banyak orang itu mencari kesenangan dan kebahagiaan dengan caranya sendiri. Dia mengorbankan hartanya untuk mencari ketenangan, ternyata ketenangan tidak kunjung datang bagi dirinya. Resep dari Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan banyak-banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan sudah pantas dan wajar, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, orang-orang yang beriman hatinya tenang, wajar, pantas. Karena apa? Di sana ada peran Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hatinya. Zikir dengan Allah banyak macamnya. Kita mengucap astagfirullah itu zikir, kita mengucap alhamdulillah itu zikir. Semua pekerjaan kebaikan yang kita niatkan semata karena Allah, itu pun zikir kepada Allah. Tidak terkecuali kita banyak-banyak membaca Al-Quran, itu pun zikir kepada Allah. Bahkan Al-Quran itu diibaratkan ma'dubatullah, hidangan dari Allah. Fata'allamu ma'dubatullah mastata'tum, pelajari Al-Quran itu, pelajari hidangan dari Allah itu mastata'tum, semampu kamu.
Yang dituntut oleh Allah adalah usaha mempelajarinya semampunya, bukan dituntut kepandaiannya. Yang dihargai oleh Allah adalah usaha kita, bukan hasilnya. Karena hasil itu yang menentukan adalah Allah. Dua orang berangkat belajarnya sama, gurunya sama, waktunya sama, metodenya sama, tapi dua orang ini hasilnya tidak sama. Yang satu pinter, yang satu masih gradu-gradu saja. Tapi yang dinilai oleh Allah bukan pinter dan gradu-gradunya. Yang dinilai oleh Allah adalah usahanya. Oleh karena itu, wa inna hadzal Qur'an hablullahil matin. Dan Al-Quran itu adalah tali penyambung hubungan kepada Allah yang sangat kokoh. Selama orang zikir membaca Al-Quran, disitulah akan tersambung terus kepada Allah. Wa nurum mubin. Al-Quran adalah cahaya yang sangat terang, menembus ruang dan waktu. Bahkan sampai liang lahat pun, kalau kita membaca Al-Quran, di liang lahat kita akan diterangi dengan bacaan Al-Quran kita. Bahkan kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, tatkala orang membaca Al-Quran dari dalam rumahnya, memancar itu cahaya dari dalam rumahnya, dan cahaya itu bisa disaksikan oleh penghuni langit, sehingga penghuni langit itu turun karena ada cahaya dari dalam rumah itu, memberikan sakinah, keterangan berupa awan. Itulah kata mufassir yang mengatakan bahwa dia adalah malaikat. Jadi kalau Al-Quran dibaca dari dalam rumah, memancar cahaya dari dalam rumah itu, sebagaimana penghuni bumi bisa menyaksikan cahaya bintang gemintang di kegelapan malam. Wasyifa'ul lima fis sudur. Dan Al-Quran adalah obat bagi hati. Oleh karena itu orang yang senantiasa membaca Al-Quran, di sana pun ada ketenangan dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alhum min ahli syarri wa ahli al-zahir. Allahumma akhtim lana bil Islam, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.